Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih tetap bisa bertatap muka di mata pelajaran keterampilan teknis pekerja sosial walaupun hanya via daring ya. Seperti yang sudah Ibu sampaikan pada minggu lalu bahwa hari ini kita akan membahas mengenai keterampilan dasar pewawancara pekerja sosial. Nah, namun sebelumnya silakan kalian untuk mengisi presensi terlebih dahulu di Google Classroom karena semua presensi akan langsung terekap di sana, seperti itu ya. Oke, sebelum masuk ke pematerian, Ibu akan menjelaskan indikator ketercapaian pada pertemuan kita hari ini. Yang pertama itu ada menjelaskan pengertian wawancara, lalu memahami keterampilan khusus bagi pewawancara, lalu mengidentifikasi kesalahan umum yang harus dihindari dalam wawancara. Langsung saja kita memasuki ke pematerian. Sebelumnya, apakah ada yang sudah membaca mengenai materi yang akan kita bahas hari ini? Oke, sepertinya belum ada ya. Kalau gitu langsung saja. Apa itu wawancara? Wawancara adalah sebuah komunikasi yang lebih terarah karena ada tujuan yang ingin dicapai pada akhir pertemuan komunikasi. Wawancara ini merupakan komunikasi yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Jadi, ada yang dinamakan pewawancara, ada pula yang dinamakan narasumber. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara atau sebagai subjek pertama dalam wawancara. Pewawancara ini adalah orang yang sedang menggali informasi, sedangkan narasumber adalah orang yang sedang digali informasi. Biasanya narasumber ini berasal dari orang yang ahli dalam bidangnya, seperti itu. Nah, keterampilan wawancara penting dalam memberikan intervensi. Sebelum memberikan intervensi, pekerja sosial perlu mencari informasi permasalahan yang akan diselesaikan. Pencarian informasi ini dapat menggunakan metode wawancara. Dalam wawancara, seorang pewawancara perlu memperhatikan bentuk komunikasi verbal dan juga nonverbal saat wawancara berlangsung. Selain itu, pewawancara juga harus memiliki keterampilan dalam membuka dan mengakhiri wawancara. Selanjutnya adalah keterampilan khusus bagi pewawancara. Teknik yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang pewawancara adalah kemampuan dalam membina report. Membina suatu report yang baik tidak semudah yang dibayangkan, tetapi sebagai pewawancara kita harus memperhatikan kenyamanan dan kesejahteraan klien, menciptakan lingkungan yang hangat, lalu nyaman, agar klien dapat secara bebas dan jujur menceritakan masalah yang sedang dialaminya, membicarakan topik yang relevan dalam proses wawancara. Kunci dalam membangun report yang baik yaitu terletak pada sikap kita. Sebagai pewawancara, harus mengetahui serta yakin kepada narasumber bahwa narasumber mengerti dengan apa yang diungkapkan. Untuk membangun report yang baik dapat dilakukan dengan cara memberikan senyuman yang tulus, bersalaman atau berjabatan tangan, mempersilahkan klien duduk, menjaga sikap, peduli dengan cerita yang diungkapkan oleh klien, memperhatikan bahasa yang digunakan. Juga, inti dari membina report adalah agar klien dapat percaya dengan pewawancara dan klien mau secara terbuka menceritakan masalahnya kepada pewawancara. Lalu, teknik yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang pewawancara adalah empati. Efektivitas empati kita bergantung pada kualitas report yang telah kita bina di awal sesi wawancara. Empati berguna dalam mencerminkan perasaan, pengalaman, dan perilaku yang dirasakan oleh klien. Rasa empati ini juga membuat klien mengerti bahwa kita benar-benar memahami apa yang dirasakan oleh klien, masalah yang sedang dihadapi oleh klien, lalu juga serta peran di dalam pengalamannya. Tetapi yang perlu diingat bahwa di dalam teknik ini, pewawancara tidak boleh memberikan suatu penilaian mengenai masalah klien, tetapi pewawancara hanya menerima dan memahami apa yang dirasakan oleh klien tersebut dan apa yang terjadi di dalam kehidupan klien tersebut. Teknik yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang pewawancara adalah attending behavior. Di dalam teknik ini, pewawancara memberikan waktu kepada klien untuk menceritakan semua yang dialami oleh klien sebebas-bebasnya.
Tugas pewawancara di sini adalah belajar mendengarkan apa yang dialami oleh klien. Inti dari teknik ini adalah fokus pada cerita klien dan mendengarkan apa yang diceritakannya, karena jika pewawancara juga ikut berbicara, maka pewawancara tersebut tidak akan mendapatkan inti permasalahan yang dialami oleh klien tersebut, dan klien juga akan merasa tidak dihargai oleh pewawancara. Di dalam teknik ini terdapat 4 critical dimensions, yaitu visual atau pola kontak mata kepada klien. Yang kedua, kualitas suara. Di dalamnya terdapat nada, intonasi, dan kecepatan berbicara kepada klien. Yang ketiga, verbal tracking atau jangan mengubah topik yang sudah disepakati di awal sesi wawancara. Dan yang keempat, body language. Teknik keempat yang harus dimiliki oleh seorang pewawancara dalam pekerjaan sosial adalah teknik bertanya, di mana di dalam teknik bertanya ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pertanyaan pembuka dan pertanyaan penutup. Di dalam pertanyaan pembuka, klien dibebaskan untuk menceritakan semua masalah yang dialaminya kepada pewawancara, agar pewawancara dapat menangkap informasi secara mendalam dari cerita klien tersebut. Pertanyaan pembuka tidak bersifat mengarahkan. Terdapat 3 fungsi pertanyaan pembuka, yaitu sebagai pembuka proses wawancara, yang kedua untuk mengelaborasi dan memperkaya cerita klien, dan 3 untuk memperjelas sudut pandang klien. Sedangkan di dalam pertanyaan penutup, jawaban klien hanya seputar ya atau tidak, serta lebih pendek. Pertanyaan dalam pertanyaan penutup ini bersifat mengarahkan klien dan merujuk pada suatu jawaban tertentu dari cerita klien, sehingga pertanyaan penutup ini cenderung mengarahkan klien ke arah pemikiran. Terdapat 5 penyalahgunaan yang terjadi di dalam teknik bertanya, yaitu menjadi membosankan atau being intrusive. Lalu, menginterogasi klien. Yang ketiga, mengontrol cerita klien atau controlling client explore. Yang keempat, menggunakan pertanyaan mengapa atau why. Yang kelima, memuaskan kebutuhan konselor. Suatu wawancara akan menjadi sangat membosankan bila pewawancara memaksa klien untuk menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh pewawancara. Klien berhak untuk tidak menceritakan apa yang seharusnya tidak ingin diceritakan oleh klien. Hal-hal privasi klien yang tidak ingin diceritakan kepada orang lain. Pewawancara juga dilarang untuk menanyakan pertanyaan yang terus-menerus mengenai hal-hal personal klien dan memberikan pertanyaan yang panjang, karena klien akan merasa terinterogasi dan tertekan dengan sikap pewawancara tersebut. Juga disarankan untuk memberikan pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, kapan, dan bagaimana, dibandingkan dengan kata mengapa, karena kata mengapa tidak dapat memberikan informasi yang berada di dalam diri klien tersebut. Sebagaimana seorang pewawancara juga tidak boleh hanya mementingkan kepentingan diri pribadi dibandingkan dengan kepentingan klien, karena klien akan merasa terganggu dengan hal tersebut. Teknik kelima yang harus dimiliki oleh pewawancara adalah teknik observasi. Di dalam teknik observasi ini berfokus pada 3 area yang penting, yaitu 1. Perilaku nonverbal. Yang kedua, perilaku verbal. Dan yang ketiga, konflik, diskrepasi, dan inkongruensi. Di dalam area perilaku nonverbal, pewawancara memperhatikan ekspresi wajah klien, bahasa tubuh klien, serta menghindari stereotip yang terdapat di dalam suatu masyarakat. Di dalam area perilaku yang verbal, pewawancara memperhatikan pada cerita klien, kata-kata penting yang ditekankan oleh klien pada saat klien inkongruensi. Pewawancara memperhatikan diskrepansi antara perilaku verbal dan nonverbal selama wawancara agar tidak inkongruensi, karena dapat mengintimidasi bahwa klien tidak nyaman dengan proses wawancara, yang mengindikasikan bahwa klien tidak nyaman dengan proses wawancara yang dilakukan oleh pewawancara, atau klien tidak sepenuhnya jujur dengan
pewawancara tersebut. Teknik yang keenam yang harus dimiliki oleh pewawancara adalah active listening. Di dalam teknik ini terdiri dari 3 bagian yang encouraging, refleksi, dan summarizing. Di dalam encouraging, pewawancara mendorong klien agar tetap melanjutkan cerita mengenai masalah klien tersebut dengan 2 cara, yaitu verbal, memberikan respon akan cerita klien seperti ya, oke, dan lain-lain. Dan nonverbal, memberikan waktu 10-15 detik untuk diam sejenak. Di dalam refleksi, pewawancara merefleksikan isi cerita klien dengan menggunakan bahasa pewawancara sendiri dan tidak boleh lebih panjang dari cerita klien tersebut. Serta pewawancara juga merefleksikan perasaan yang dialami oleh klien selama ia menceritakan masalahnya tersebut. Di dalam summarizing, pewawancara berusaha untuk mengorganisasikan pemikiran mengenai apa yang dialami oleh pewawancara selama rentang hidupnya. Ini dapat dilakukan di akhir sesi wawancara atau di awal sesi wawancara pada hari berikutnya. Lalu selanjutnya adalah tipe-tipe wawancara. Yang pertama adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini relatif fleksibel karena pewawancara tidak menentukan merancang pertanyaan sebelum wawancara dimulai. Wawancara ini mengalir saja mengikuti jawaban-jawaban dari klien. Yang kedua, wawancara semi terstruktur. Wawancara tidak menentukan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur, tetapi hanya membuat poin-poin yang akan dijadikan panduan wawancara. Yang ketiga, wawancara terstruktur. Wawancara sudah menentukan bentuk pertanyaan yang pasti. Nah, anak-anak, untuk pematerian hari ini cukup sekian. Sekarang silahkan bagi kalian yang ingin bertanya, boleh. Oke, nampaknya tidak ada yang ingin bertanya ya. Kalau begitu, Ibu akan memberikan tugas. Karena materi ini adalah materi yang akan kita pelajari selama 2 pertemuan, sehingga pertemuan selanjutnya kita akan melakukan praktik wawancara. Maka dari itu, kalian silahkan bentuk kelompok menjadi 8 kelompok, dan kita akan melakukan praktik dalam room kecil di pertemuan yang akan datang. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau seperti itu, kita cukupkan pertemuan hari ini ya. Jaga terus kesehatan kalian. Dan jangan lupa untuk setiap tugasnya ya. Semangat terus. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.